Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ruswanto Tegar. Di video kali ini saya akan berbagi terkait dengan penyusunan SKP tahun 2022. SKP ini berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Bagaimana caranya? Ikuti sampai selesai. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita praktek. Dalam video ini SKP yang akan saya contohkan adalah bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Untuk model formnya sama, yaitu model kuantitatif. Yang pertama, Bapak Ibu seperti biasa mengisi data SKP mulai dari unit kerja, jangka waktu penilaian. Sudah saya contohkan di sini, kami contohkan untuk unit kerjanya adalah MTS Negeri 6 Tayangan. Untuk jangka waktu penilaian di tahun 2022 ini dimulai dari tanggal 3 Januari tahun 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Untuk nama yang dinilai, Bapak Ibu bisa nanti mengisi, dan sudah kami setting sedemikian rupa agar pengisian SKP ini mudah dan sekali sekali ketik nama, Bapak Ibu tidak perlu mengisi di form selanjutnya. Data SKP sudah diisi, kemudian kita cek di covernya sudah otomatis diisi berdasarkan data SKP yang kita entry di sini. Kemudian kita langsung ke rencana kerja. Untuk form model kuantitatif itu hampir sama dengan SKP di tahun 2021 yang berdasarkan Permenpan nomor 8. Bedanya apa? Bedanya adalah di evaluasi kinerjanya dan di perilaku kerja. Perilaku kerja ini Permenpan nomor 6 ada 7 yang sudah ditentukan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalimat ini sudah baku yang sudah ditentukan oleh Permenpan nomor 6. Sedangkan di sini Bapak Ibu bisa mengisi berdasarkan ekspektasi khusus dari pimpinan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengisi SKP di tahun 2020 ini kita seperti biasa rencana hasil kerja atasan kita. Yang saya contohkan adalah SKP CACF. Jadi bagi pejabat pelaksana bisa juga menggunakan form ini, dan bagi CF apapun CF ini seperti guru, penghulu, analis dan sebagainya, jika menggunakan model kuantitatif maka formnya sama. Di form ini, di rencana hasil kerja atasan yang diterkerja adalah SKP-nya pimpinan kita, SKP atasan kita yang akan kita gunakan sebagai cascading atau turunan. Yang di sini adalah SKP kita atau rencana hasil kerja kita yang akan kita laksanakan. Di aspek juga akan muncul kuantitas, kualitas, dan waktu. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi sesuai tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sekalian. Ini kami contohkan untuk SKP guru.
Ini adalah yang di form di kolom nomor 2, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Contohnya adalah punya kepala madrasah. Kepala madrasah memiliki rencana hasil kerja, yaitu terpenuhinya tugas pokok kepala madrasah yang terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Bagi yang selain guru bisa menyesuaikan. Intinya di sini adalah rencana hasil kerja atasan kita. Nah, yang di sini yang di kolom nomor 3 bukan rencana kita, rencana hasil kerja. Contoh ini guru, terlaksananya penyusunan program pembelajaran. Ada 3 aspek, kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk indikator kinerja individu atau ID, contoh di kuantitas, untuk seorang guru bisa mengisi jumlah program pembelajaran sekolah di rusun tepat waktu. Targetnya berapa? Ini kami contohkan di 2 dokumen. Asumsinya adalah 1 semester 1 dokumen. Jadi jika 1 tahun ada 2 dokumen. Ini ya contoh saja. Yang aspek kedua, kualitas, terkait dengan persentase biasanya. Ini saya contohkan untuk guru, persentase tingkat kesesuaian penyusunan program pembelajaran dengan kurikulum. Targetnya 100%. Ini juga bisa diisi tentang contoh 90% sampai dengan 100%. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa SKP tahun 2022 ini untuk penilaiannya tidak berdasarkan angka, tapi istilahnya yaitu ekspektasi pimpinan. Jadi Bapak tidak perlu menghitung lagi bagi yang CF, tidak perlu menyesuaikan kesesuaian dengan angka kredit. Nah, itu enaknya SKP tahun 2022 ini, tidak perlu kita untuk menyesuaikan angka kredit. Beda dengan SKP tahun 2021 yang mengharuskan kita untuk menyesuaikan atau verifikasi angka kredit kesesuaiannya. Ini adalah rencana hasil kerja kita. Saya contohkan cuma 1. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload dan bisa mempelajari form yang sudah kami sediakan. Nah, setelah kita mengisi di tugas utama, ada tugas tambahan untuk perilaku kerja. Bedanya di sini bahwa SKP tahun 2022 ada perbedaan di perilaku kerja. Di ekspektasi khusus pimpinan, Bapak Ibu bisa mengisi sesuai ekspektasi dari pimpinan. Jadi di form aslinya ini adalah kosong, tidak ada. Yang kedua, setelah mengisi di tugas hasil kerja utama dan hasil kerja tambahan, Bapak Ibu langsung menuju ke lampiran SKP. Lampiran SKP itu nanti ada dukungan sumber daya dan segala pertanggungjawaban. Dukungan sumber daya diisi apa? Diisi sebagai dukung kita dalam bekerja. Contoh, perlu dukungan penambahan sarana dan prasarana berupa alat perangkat dan ini bagi CF guru. Kemudian di SKP ini ada namanya evaluasi kinerja kuantitatif, terdiri dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, dikarenakan tahun ini kita baru membuat SKP, idealnya adalah penyusunan SKP itu dibuat di awal tahun.
Sedangkan nanti di akhir tahun atau triwulan 1, 2, dan 3 itu ada evaluasi. Nah, karena kita sudah ada di triwulan 4, maka kita yang triwulan 1, 2, 3 kita lewati. Kita langsung ke triwulan 4. Di triwulan 4 ini adalah semacam penilaian dari pimpinan. Nah, di sini mulai dari sini, Bapak Ibu, mulai dari capaian kinerja organisasi. Nah, di sini ada pilihan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa penilaian SKP di tahun 2022 ini tidak berbasis angka, tapi semacam ekspektasi, langsung berupa kalimat, bukan angka lagi yang seperti biasa di tahun sebelumnya ada angka 90, 80. Di SKP tahun 2022 ini hanya menilai dengan kalimat istimewa, baik, belum perbaikan, kurang, sangat kurang. Tinggal sini tinggal dipilih. Ini saya contohkan capaian kinerja organisasi adalah baik. Nah, nanti ini akan mempengaruhi nilai di paling bawah di predikat itu. Nah, pola distribusi ini kita melihat kurva distribusi. Contoh capaian kinerja organisasi baik, maka kurva distribusinya semacam seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di contoh kuadran untuk kurva jika gawe capaian kinerja organisasinya kurva ini akan berbeda. Nah, ini saya contohkan untuk kurva distribusinya berpredikat baik seperti ini. Nah, kemudian rencana hasil kerja yang sudah kita entry di awal itu, yaitu berupa tugas utama dan tugas tambahan, maka di sini akan ada realisasi dari target yang kita rencanakan. Maka di sini Bapak Ibu mengisi contoh. Di sini realisasi berdasarkan bukti dukung yang kita targetkan itu 2 dokumen. Ternyata realisasinya hanya bisa 1 dokumen. Nah, kemudian pimpinan memberikan umpan balik berdasarkan bukti dukung yang kita lampirkan. Maka pimpinan menilai realisasi pegawai sudah bagus dan telah sesuai ekspektasi pimpinan. Tolong kita kalimat ini tidak baku, ini fleksibel, terserah pimpinan bagaimana menilai dari kinerja kita. Jadi sekali lagi di form ini, di rencana hasil ini sudah sesuai yang kita entry di awal di SKP awal yang di sini. Nah, nanti dievaluasi kita hanya perlu mengisi realisasi berdasarkan bukti dukung dan umpan balik berkelanjutan dari pimpinan. Menurut di sini ada. Nah, setelah itu ini saya contohkan secara sekilas saja. Yang perlu diperhatikan di sini rating hasil kerja. Di rating hasil kerja juga ada pilihan, ada di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi. Nah, jika pimpinan menilai rating hasil kerja kita sesuai ekspektasi, maka pilih sesuai ekspektasi. Jadi SKP tahun 2022 ini lebih simpel. Kita tidak bermain angka, tapi hanya memilih rating hasil kerja yang sudah ditentukan oleh Permenpan nomor 6 tahun 2022. Sedangkan perilaku kerja juga berupa kalimat. Di sini diisi oleh pimpinan, ekspektasi khusus pimpinan. Kalimat ini juga tidak bagus, saya contohkan. Untuk orientasi pelayanan dari ekspektasi pimpinan
kita, memberi penilaian kepada kita, untuk terbuka terhadap masukan dari orang lain, lalu belajar dari kebaikan kinerja selanjutnya. Sekali lagi, kalimat ini tidak baku, ini bisa dirubah sesuai keinginan dari pimpinan kita. Kalau di sini sudah baku dengan aturan yang ada di Permenpan, kalau di sini yang ekspektasi khusus pimpinan diisi oleh pimpinan kita. Ini perilaku kerja ada 7, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu memilih di sini rating perilaku kerja. Nah, tadi ada rating hasil kerja, dan di paling bawah ada rating perilaku kerja. Di sini diisi, kalau memang kerja kita luar biasa maka di atas ekspektasi. Nah, kita kerja sesuai ekspektasi maka predikat kinerja pegawai itu baik. Setelah dilakukan evaluasi kinerja, maka akan menghasilkan dokumen evaluasi kerja, dokumen evaluasi kinerja pegawai. Karena ini sudah berada di triwulan 4, maka yang perlu kita fokuskan di triwulan 4. Data-data yang sudah kita enter di awal, maka di evaluasi kinerja di kolom 4 ini terdiri dari capaian kinerja organisasi, tadi kita mendapatkan baik, dan predikat kinerja pegawai ini diambil dari evaluasi kinerja. Sudah kami rumuskan, tinggal Bapak Ibu mengisi di evaluasi kinerja. Dan yang tanda tangan yang mengesahkan di evaluasi kinerja, di dokumen evaluasi kinerja pegawai adalah pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai. Sedangkan manakala ada keberatan dari pegawai yang dinilai, yang seharusnya di sini baik, ternyata dari pejabat penilai kinerja kita menilai kita kerjanya dianggap kurang. Kita keberatan. Jika ada keberatan dan memang kita punya bukti dukung yang membuktikan predikat kinerja kita baik, maka manakala ada keberatan, formnya ditambah dengan atasan pejabat penilai. Bedanya di sini, tanda tangannya ada juga pejabat penilai kinerja, pegawai yang dinilai, dan atasan pejabat penilai. Sedangkan untuk kesepakatan tanggal penandatanganan bisa kita isi di awal Januari tahun 2023. Mungkin itu saja sekilas SKP tahun 2022. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan Bapak Ibu perbaiki kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.